Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama di dalam program Motivasi Pagi saat ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Kata berbahagialah dari bahasa aslinya berarti diberkatilah. Ya, setiap orang yang suci hatinya adalah orang yang diberkati. Mengapa demikian? Karena mereka akan melihat Allah. Tetapi apakah mungkin seseorang bisa memiliki hati yang suci? Roma 3 ayat 10 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Dan kecenderungan hatinya adalah menjauh dari Allah. Bagaimana mungkin dapat memiliki hati yang suci? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin memiliki hati yang suci. Namun ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Yang diperlukannya adalah menyediakan hati untuk dibentuk olehnya dan terus menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kita dapat menjaga hati kita dengan cara menjaga motivasi kita, belajar tulus, bersedia ditegur oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat memiliki hati yang suci dengan tidak berpikir negatif tentang orang lain, menghargai prestasi sesama, rekan sekerja, mendukung orang lain untuk maju. Ketika kita disakiti, kita mampu melepaskan pengampunan. Ketika ada kesempatan untuk berbuat salah dan melakukan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, kita tidak melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, maka ketika kita mendalaminya, kita akan menemukan dua hal yang penting yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hati kita harus suci. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kata suci dalam bahasa Yunani adalah kataros. Sering dipakai dalam beberapa istilah, dipakai dalam contoh. Yang pertama, baju yang kotor dicuci hingga bersih. Contoh yang kedua, gandum yang dibersihkan dari sekam-sekamnya dengan bantuan angin. Contoh ketiga, tentara yang terpilih, yaitu mereka yang telah dibersihkan dari tentara-tentara yang tidak efisien. Contoh yang keempat, anggur yang murni, yang benar-benar tidak mengandung air. Jadi kataros ini artinya tidak bercampur dengan unsur lain dan sungguh-sungguh murni. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, lebih jauh lagi kata ini dapat diterjemahkan dengan berbahagialah orang yang motivasi hatinya tidak bercampur aduk dengan hal-hal lain, karena orang yang demikian akan melihat Allah.
Hal penting yang dapat kita pelajari adalah kita jarang sekali melakukan hal-hal yang paling baik tanpa motivasi yang campur aduk. Hal ini menunjukkan kepada proses untuk terus-menerus dimurnikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suci hati tidak dibangun oleh kekuatan manusia. Suci hati pada awalnya dibangun dari kemiskinan rohani yang kita sadari dan kita miliki. Kemudian dari kedukaan yang diganti dengan penghiburan. Tuhan pasti berbicara tentang peran Roh Kudus, sehingga bukan kedukaan akibat keinginan daging yang bekerja, lalu kelemah lembutan yang menguasai dunia bukan dengan cara dunia, tapi karakter serupa Kristus yang terus-menerus membentuk setiap keputusan yang tidak serupa dengannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama yang penting perlu kita renungkan di pagi hari ini. Kita tidak mungkin mampu memiliki hati yang suci kalau kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Tapi mintalah kekuatan dan pertolongan Tuhan, maka Roh Kudus akan memampukan engkau menjaga hatimu, supaya engkau memiliki motivasi yang tidak bercampur dengan hal-hal yang lain. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama adalah kita harus mampu melihat Allah. Kata melihat dalam bahasa Yunani ada berapa kata. Yang pertama adalah horao, artinya melihat tidak hanya kelihatan, namun mampu melihat yang tidak kelihatan. Yang kedua adalah kata blepo, artinya melihat dengan mata. Kata yang ketiga adalah theoreo, artinya sedang melihat dengan teliti, atau dengan kata lain riset. Ketika seseorang hatinya murni dan hanya tertuju kepada Tuhan tanpa diikuti motivasi yang lain, maka hatinya akan terus tertuju kepada Tuhan dan kehendaknya, sehingga pada akhirnya ia pasti mampu melihat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata melihat Allah terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, melihat Allah melalui visinya. Apapun yang dia kerjakan berujung kepada kehendak Tuhan, dan tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, melihat Allah melalui iman, melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan dan terus bergantung kepada Tuhan. Elemen yang ketiga, melihat Tuhan dalam kekekalan. Nanti ketika Yesus datang kedua kali, kita mengalami Tuhan muka dengan muka. Dengan demikian orang akan melihat atau horau Tuhan adalah orang yang sentral hidupnya, yang menjadikan Tuhan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan bersama pagi hari ini, mari sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita perlu memeriksa hati kita dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita memiliki hati yang tulus, suci dan murni dalam menjalani kehidupan? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan tulus ikhlas karena hanya Tuhan dan bukan karena ingin memegahkan diri sendiri? Pemazmur mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya ada berkat-berkat dan perlindungan yang disediakan Tuhan kepada orang-orang yang tulus dan yang bersih hati. Dasarkanlah segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati yang bersih dan tulus, suci dan murni, agar kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Karena akan sia-sia saja kita berbuat baik dan melayani apabila kita mengalami polusi dari berbagai limbah yang bukan berasal dari Tuhan. Dengan kata lain, percuma kita berbuat baik, percuma kita melayani, jikalau motivasimu tidak murni, motivasimu tidak suci, tetapi ada kepentingan-kepentingan di balik semuanya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini,
firman Tuhan sudah sampai kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita sambut, kita terima dengan sukacita. Dan ketika kita dikoreksi, mari kita taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan berpegang pada pengertianmu sendiri, jangan berpegang pada pengalamanmu, tetapi segala bekal, background, pengalaman, kecakapan kita harus tunduk dan takluk kepada kuasa firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari hari ini kita jalani dengan penuh sukacita. Lakukan segala tugas tanggung jawabmu dengan motivasi yang murni, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Lakukan dengan sepenuh hati, karena Tuhan memberkati orang yang bekerja dengan kesungguhan hati. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah sepanjang hari ini nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita boleh menyaksikan, merasakan pengalaman hidup yang indah bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.